Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Choi. Kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara memilih jurnal yang kita ingin terbitkan artikel kita di situ ya. Nah, jurnal-jurnal ini kita main di jurnal Indonesia dulu lah ya, jurnal-jurnalnya bangsa sendiri, cinta dalam negeri. Selain memang ya sebagai latihan ya levelnya kita dalam negeri dulu ya. Ya, um, saya akan berbagi gimana sih caranya mencari jurnal yang sesuai untuk artikel kita gitu ya. Ya, pertama-tama kita ke Sinta dulu ya. Sinta itu apa ya? Istrinya Rama ya. Ketik saja di Google Sinta Ristek Dikti ya. Ristek Brin ya, Go ID ya. Ini alamatnya, kemudian Anda enter ya. Kemudian setelah masuk ke lamannya Sinta, Anda pilih menu source, ini sumber ya. Sumber dan pilih jurnal. Ya. Karena kita akan mencari jurnal-jurnal yang cocok untuk artikel kita. Pilih jurnal begitu. Nah, di sini ada tulisan S1, S2, S3, S4, ya, S5, S6. Nah, ini bukan strata sarjana, bukan ya. Ini bukan S1 untuk S1, S2 untuk S2, S3, S3 bukan ya, tetapi ini adalah ranking jurnalnya ya, kelompok ranking jurnalnya. Jadi misalnya ada jurnal kelompok ilmu sosial begitu ya. Nah, yang ranking 1 sampai 10 misalnya ada 60 jurnal ya. Ranking 1 sampai 10 itu disebut S1-nya, strata 1-nya. Kemudian ranking 11 sampai 20 itu S2-nya di ilmu sosial gitu. Nah, semakin ke banyak S-nya ini berarti semakin rendah ya rankingnya, semakin ya kurang baik ya, berarti yang lebih bagus adalah yang paling ya S1 ini ranking 1 sampai sekian begitu ya, yang teratas lah begitu. Nah, biasanya jurnal-jurnal di S1 ini adalah jurnal-jurnal yang sudah go internasional dan bahkan dia sudah terindeks oleh indeks reputasi internasional yaitu Scopus begitu kalau S1 biasanya begitu. Nah, yang grade kedua S2 ini biasanya ya jurnal internasional tapi belum terindeks Scopus begitu. Biasanya begitu ya. Nah, di S1, S2 biasanya bahasa yang digunakan ya mensyaratkan harus bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, biasanya yang S2, S4, S5, S6, nah ini baru biasanya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun ada juga ya S3 yang pakai bahasa Inggris. Ada juga S2 yang masih pakai bahasa Indonesia, sebaliknya juga begitu. Jadi nanti kita cari saja yang cocok, yang sesuai ya. Karena ini sebagai latihan ya biasanya kita pakai yang biasa-biasa saja lah. Misalnya, oh kita pilih yang tengah-tengah S3, S4 begitu ya jurnalnya, grade-nya S3, S4, kemudian yang berbahasa Indonesia. Tetapi kalau Anda suka tantangan yang lebih besar ya, wah saya ingin mencoba kemampuan Pak. Ya, saya ingin mengupload ke jurnal yang lebih tinggi grade-nya, S2 atau S1 boleh saja. Nanti silakan dipilih ya. Nah, kemudian misalnya kita di tengah-tengah saja lah S3 ya. Kita klik S3, kita cari jurnal-jurnal yang di grade ketiga ini, S3. Kemudian ke search ini ya, search within S3. Nah, kita karena ilmunya adalah geografi, begitu misalnya ya, karena artikelnya ini kan terkait geografi, kemudian menggunakan GIS gitu ya. Kita pakai kata kunci geografi saja dulu ya, geografi misalnya. Nah, lalu enter. Nah, di sini akan tampil jurnal-jurnal grade 3 ya, yang terkait dengan geografi. Kita lihat apa saja nama jurnal. Hanya ada 5 ya. Page 1 of 1, totalnya hanya 5. Hanya ada 5 grade
3 yang kelompok keilmuan geografi begitu ya. Kita lihat ada media komunikasi geografi miliknya Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian ada jurnal pendidikan geografi miliknya Universitas Negeri Malang, kemudian ada jurnal tunas geografi miliknya Universitas Negeri Medan, dan jurnal geografi GEA punyanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, lalu ada jurnal geografi edukasi dan lingkungan IGEL ya singkatnya, punyanya Universitas Muhammadiyah Prof Hamka ya. Nah, di sini ada impact. Nah, ini juga yang menentukan grade atau ranking jurnal ya. Semakin tinggi impact-nya, maka semakin tinggi grade jurnalnya. Tentang impact ini nanti ya silakan Anda nanti pelajari sendiri. Nah, kita coba ini fokus ke bagaimana mencari jurnalnya. Misalnya saya tertarik ke jurnal tunas geografi ini ya, punyanya Negeri Medan. Tinggal diklik kanan, buka di tab baru ya. Kita lalu ikuti ke tab barunya. Nah, ini jurnal tunas geografi. Kita lihat artikel terakhir yang terbit atau artikel yang paling banyak disitasi. Oh, dia berbahasa Indonesia kayaknya ya. Dampak populasi dan mobilitas perkotaan, kemudian parameter identifikasi ya bahasa Indonesia. Nah, ini bolehlah ya untuk latihan dulu. Kemudian kalau sudah tertarik, oh ini kayaknya cocok, Anda menuju ke webnya. Webnya di sini ya. Tinggal klik webnya, klik ya. Nanti akan terbuka webnya. Ya, tunas geografi begitu ya, Universitas Negeri Medan. Ini kita baca skopnya, main fokusnya. Oh, dia menerbitkan jurnal ini tema-temanya ya ini ya, geography learning, social and human geography, regional development. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan paper yang kita punya ya, yang akan kita kirim. Kalau sudah sesuai berarti langkah selanjutnya bukan langsung ke submission, bukan ya, tapi lihat dulu guide for author atau petunjuk bagi penulis ya. Kita klik guide for author, kita baca dulu seperti apa ya petunjuknya, misalnya submissionnya pakai online submission ya, ada author fees ya, ada berarti ini bayar ya, online submission dan seterusnya ya. Bayarnya berapa? Oh, di sini ditulis ini berapa ini? Titiknya di sini ya, 300.000. Kalau paper Anda diterima, Anda harus bayar processing ya, fee-nya ya untuk bisa terbit sebesar 300.000 ya. Wah, ini kalau kantong mahasiswa masih kuat lah ya. Ya, 300.000 itu kalau untuk beli rokok kan paling dapat berapa bungkus ya. Nah, ini untuk biaya ini lebih produktif saya kira. Ya, atau kalau untuk beli skincare paling dapat berapa botol ya atau berapa ya. Jadi puasa merokok dan skincare dulu untuk tabungan akademik kita di sini, bagus untuk masa depan ya. Oke, kemudian kalau sudah Anda pelajari bagaimana submissionnya ya. Oh, ada yang penting lagi. Anda sebelum submission Anda harus pastikan paper Anda harus sesuai dengan template jurnal yang ingin Anda tuju. Nah, di sini ada template-nya di Unimed ini ya. Tinggal diklik saja ya. Template-nya. Nah, kita lihat seperti apa template-nya ya. Oh, seperti ini ada tulisannya ini nggak usah dihapus ya. Kemudian tinggal judulnya ini kita ganti dengan judul kita, nama penulisnya kita ganti, penulis pertama, penulis kedua ya. Afiliasinya di mana, UMS misalnya ya. Email Anda ya, email penulis pertama ditulis. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia, lalu abstrak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kemudian pendahuluan, nah ini ternyata sudah dibagi dua. Memang beda-beda template tiap jurnal. Kalau ini jurnal ini meminta kita membagi dua kolom ya. Kolom untuk artikel kita ya. Nah,
metodologi, hasil, ya, kemudian tabelnya, contohnya seperti ini, grafiknya, nomor gambar, kemudian judul gambar, dan seterusnya, ya, kemudian sampai ke kesimpulan, dan ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Begitu ya, Anda sesuaikan, Anda download, kemudian Anda sesuaikan. Gitu. Ya, itu ya, kalau sudah ketemu jurnalnya langsung guide for author, ikuti template-nya, kemudian submit kan begitu ya. Submission di sini ya, submit. Nah, nanti kita daftar dulu ya, register dulu ya, nama, username, dan seterusnya ya, sampai selesai ya. Nah, oke, lalu register, nanti akan diverifikasi ke email kita. Nah, memang jurnal ada yang bayar, ada yang tidak. Ya, Anda bisa mencari jurnal-jurnal, kalau misalnya, saya mau yang gratisan, ya ada, tentu saja banyak. Bahkan yang S1, S2 pun kadang-kadang ada juga yang gratis, ya, tidak mesti. Ya, S1, S2 begitu. Misalnya saya ingin yang S2 lah, ya, Anda klik S2, ya, grade yang 2 begitu. Kemudian geografi juga, ya. Kemudian di enter, lalu kita lihat ada jurnal geografi, forum geografi. Nah, ada forum geografi ini, kalau ini punyanya Fakultas Geografi UMS ya. Kita lihat, klik kanan, ya, termasuk S2 ya, grade 2. Kemudian ini lalu kita ke websitenya begitu, ya. Nah, Anda baca-baca artikel-artikelnya, ini ada. Anda lihat dulu seperti apa artikelnya ya. Misalnya ini yang paling terakhir, daftarnya adalah, semuanya berbahasa Inggris ya, Geography Weighted Regression at Risk Factor of Stunting. Nah, ya, ini semuanya berbahasa Inggris ya. Oke. Nah, kalau Anda punya berani tantangan, ya kirim ke jurnal S2. Seperti saya katakan, biasanya jurnal-jurnal S2 itu berbahasa Inggris ya, meskipun belum terindeks Scopus gitu. Ya, seperti itu cara mencarinya. Kalau Anda kepingin yang lebih rendah lagi, ya biasanya ya semakin rendah itu ya kualifikasinya semakin, ya saringannya tidak begitu ketat ya, semakin tinggi, tetapi gengsinya memang berbeda ya nanti ketika sudah terbit ya. Misalnya Anda ke S4 atau gini, kita ke S3 tetap, tetapi bukan geografi. Misalnya saya ingin yang pakai information system ya, atau pakai misalnya kewilayahan ya, jurnal ilmu wilayah misalnya. Ketika aja wilayah, ya wilayah karena spasial begitu ya. Ketik wilayah begitu, regional and rural development planning ya, ini ada S3 ini ya, Journal of Regional and Rural Development Planning, jurnal kajian wilayah. Misalnya saya tertarik yang ini ya, punyanya LIPI ya, tapi ini impact faktornya masih 0. Hindari, kalau impact factor masih 0 ini berarti jurnal yang paling baru ya, belum punya impact factor ya. Tapi kalau Anda pengen juga boleh ya, misalnya saya pengen lah jurnal ini ya, Anda pengen browsing-browsing, pengen tahu juga boleh, nanti siapa tahu tertarik begitu ya. Lihat judul-judul artikelnya, masih bahasa Indonesia, oke lah. Kemudian kalau mau ke websitenya ya, kemudian Anda lihat, masih loading ya. Kita lihat, seperti ini ya jurnalnya. Ya, kemudian fokus and scope-nya masuk enggak ya, Anda lihat, Anda klik sesuai enggak dengan artikel Anda, kemudian peer review-nya, publikasi open access, archiving, dan seterusnya ya. Ada plagiarisme check, copy editing, ya, artikel processing charge. Artikel processing charge ini adalah biaya penerbitan. Anda harus bayar berapa misalnya. Kita lihat, every article submitted to the Jurnal Kajian Wilayah will not have any article processing charge. Berarti ini
tidak bayar alias gratis ya. This article submitted peer review dan editing dan seterusnya. Berarti di sini tidak bayar gitu ya. Oke, kemudian ada apa template-nya tidak. Nah, kalau ada ya Anda klik. Oh, ini ternyata ada ya jurnal template. Kita lihat jurnal template-nya untuk jurnal kajian wilayah ya. JKW ya, Jokowi JKW. Ya, jurnal kajian wilayah ya JKW. Nah, judulnya seperti ini dan ini kolomnya hanya satu, berbeda dengan yang jurnal dari UNEMED tadi ya, contoh dari UNEMED. Abstraknya bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. Jadi memang berbeda-beda tiap jurnal dan Anda harus mengikuti persis plek seperti template yang diberikan oleh jurnal yang Anda ingin kirimi ya. Artikel Anda. Kalau Anda nggak usah karepe dhewe ya tentu saja ya dari awal ya editornya buka wah ini nggak sesuai langsung di reject ya. Oke, ada pendahuluan, pembahasan ya, contoh gambar, contoh macam-macam penutup. Ya, pustaka acuan ini nama lain dari daftar pustaka. Kalau dia bilang pustaka acuan ya tulis aja pustaka acuan ya. Jangan terus dewe ya harus ikut ini ya meskipun sama saja kalau disebut daftar pustaka atau referensi dan seterusnya. Ya itu contohnya. Jadi kalau Anda tertarik ke JKW ini Anda tinggal submit ya ke sini. Tentu saja harus daftar dulu biasanya begitu ya. Submit artikel ini submit manuskrip itu sama ya. Anda harus register dulu ya, baru mendapat akun, baru bisa submit ke jurnal yang ingin dituju begitu. Jadi gambarannya begitu ya. Jadi misalnya saya kok artikelnya terkait dengan ilmu sosial ya. Misalnya saya memetakan pemakaman ya, memetakan makam ya dengan rumah sakit terkait dengan COVID misalnya. Nah, misalnya bagaimana adakah korelasi spasial antara makam ya Anda ukur jarak makam ke rumah sakit terdekat ya Anda gunakan GIS untuk menganalisis ya. Misalnya seperti itu bisa jadi Anda kirim ke jurnal geografi atau jurnal yang berkaitan dengan ilmu sosial ya. Misalnya ilmu sosial begitu ya kata kuncinya ya. Dicari di S3 gitu. S3 ilmu sosial gitu. Nah, Anda cari di S3 ada banyak jurnal ya, Anda cari ini yang sesuai yang mana. Wah, ini ada nuansa jurnal penelitian ilmu sosial dan keagamaan. Wah, kayaknya cocok ini ada makam, ada ya hubungan antara makam dengan rumah sakit begitu ya. Ya, Anda misalnya tertarik ini, Anda browsing, Anda klik kanan ya. Contoh-contoh artikelnya ya seperti ini ya, kira-kira sama enggak dengan judul artikel Anda? Kalau ada yang sama, wah, biasanya cocok ya. Kemudian, oh ini bahasa Indonesia, bolehlah ya untuk pemula ya. Kemudian klik websitenya ya. Kita lihat seperti apa ya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam jurnal tersebut ya. Nah, misalnya ini submission ya, author guideline. Mesti ada kalau submission author guideline ya atau petunjuk untuk penulis. Kita klik ya. Oh, general guideline-nya seperti ini. Ya, spesifikasinya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Script written for research related to social science and Islamic issue especially ya. Iya, ini ketentuan-ketentuan umumnya ya. Oke, adakah template-nya? Anda cari. Yang penting itu Anda harus cari template-nya ya. Kalau nggak ada berarti boleh buat sendiri ya. Tapi kalau ada berarti harus diikuti. Similarity percentage is not more than 19%. Nah, di Turnitin tidak boleh lebih dari 19% begitu ya. Jadi kalau
mau submit ke sini harus diturnitin dulu ya, dipastikan dulu bahwa hasil turnitingnya di bawah 19%. 20 saja mesti ditolak ya. Harus minimal 19% begitu ya, maksimal 19% ya. Gitu ya. Copyright issue, kita lihat ada apa lagi di sini ya. Ya, ada copyright ya, nggak ada yang artikel processing unit bayar atau tidak, berarti biasanya kalau nggak ada keterangan berarti ya yang nggak bayar ya. Oke, tabel dan seterusnya. Berarti ini nggak ada template, dia hanya masang ketentuan nih, specific guideline ini ya. Judul, kemudian dan seterusnya abstrak ya. Abstract are written both in Indonesia and English. Berarti ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seterusnya ya. Jadi Anda pelajari template atau author guideline dari jurnal tersebut. Jadi begitu, saya kira tidak sulit ya mencari jurnal yang sesuai untuk artikel kita ya. Jadi sangat gampang, tinggal artikel Anda ini tentang apa, lalu ketikkan di papan pencarian source di Sinta ini ya. Kemudian tentukan mau yang S2, S3, S1, S4 atau yang lain. Ya, saran saya untuk pemula ya S3 itu ya tengah-tengah lah ya. Itu. Meskipun kalau Anda yakin paper Anda bagus, bisa dicoba di S2 atau S3. Baik, itu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.